cantik dan awet muda semua tuh yang mengkonsumsi daun kelor. Kalau Iya, gitu ya. fix aku pulang ke rumah ini semua aku jadiin masker, terus aku minum teh daun kelor tiap hari Iya. biar tetap awet muda. Ya cantik. Tapi aku juga mau deh minum ini, makan daun kelor, tapi bukan cantik sih, supaya ya ganteng gitu. Iya. Oke, dok, ini mitos atau fakta bahwa daun kelor bisa nambah cantik seperti Dr. Sheila ini? Ya benar, kan kalau kulitnya sehat, bagus, pasti kan akan kelihatan lebih cantik. Nah itu yang ada kita bahas tadi pertama, Iya. kalau menjaga kesehatan kulit, seperti itu. Fakta ya? Fakta. Bikin awet tuh. muda juga dong. Dengan dua cara tadi yang saya bilang, Iya. secara kita topikal langsung atau boleh minum konsumsi. Nah, penonton mulai sekarang kalau ingin cantik, makan daun kelor ya, jangan lupa. Oke, nah dokter, apa saja nih kandungan nutrisi yang ada di dalam daun kelor? Seperti ini dok. Ya, katanya kaliumnya, potasiumnya lebih tinggi daripada pisang. Ya, ini benar Iya. sekali. Tapi yang harus diingat adalah ini 3 kali lipat bila kita bandingkan dengan pisang jumlah yang sama, yaitu Iya. dalam bentuk bubuk daun kelor. Oke. Jadi bukan dalam bentuk yang segar, Iya. seperti Oke, itu. nah dok, masyarakat penasaran nih, mungkin Iya. perlu tahu potasium itu zat untuk apa sih dok? Ya, potasium itu kita kenalnya namanya kalium ya. Kalium, Kalium ya. itu bagus sekali untuk mengatur kerja jantung, kontraktivitas jantung, juga mengatur kontraktivitas dari otot kita. Oke. Jadi kesehatan jantung akan lebih bagus dalam berkontraksi. Oke. Nah, kalau kurang biasanya kita akan merasa lemas, Gitu ya. Jadi kalium bisa meningkatkan kesehatan jantung ya. Betul. Oke. Nah, selanjutnya katanya daun kelor ini kalsiumnya lebih tinggi daripada segelas susu. Ya. 4 kali lipat 4 kali katanya. lipat bahkan. Benar. Ini benar dalam ukuran yang sama. Artinya 4 sendok, misalnya 4 sendok susu bubuk itu Iya. setara dengan 4 sendok daun kelor, kandungannya 4 kali lipat kalsiumnya. Oh, Seperti. oke. Jadi bukan bandingkan dengan Iya. sehat segar ya, tapi dalam bentuk sama ukurannya. Oke, Oh, berarti bisa mencegah Betul. osteoporosis Betul, ya dok ya? betul. Dan meningkatkan kesehatan tulang ya. Dan harganya juga Nah. lebih terjangkau ya. Iya. Kemudian, nah ini kalau kita tahu bahwa bayam ini kan tinggi zat besi, Betul. tapi ternyata daun kelor zat besinya lebih tinggi daripada bayam. Bayam itu atau semua sayuran hijau pasti zat besinya tinggi. Iya. Tetapi dalam kelor dia mengandung hampir kurang lebih 20 kali lipat Wow, zat besinya. banyak Jadi ya. bisa kita Wow. anjurkan untuk pasien yang anemia. Nah ini biasanya digunakan untuk bisa untuk terapi gak dok? Iya. Bisa sebagai tambahan terapi ya. Kemudian juga kita berikan pada wanita yang terutama di Indonesia banyak yang anemia, Iya. anak juga bisa kita berikan. Nah, kemudian katanya daun kelor juga vitamin C-nya lebih banyak daripada jeruk, dok. Betul, itu Betul belum ya? betul. Dalam bentuk segar kebalikannya. Dalam bentuk segar. betul, lebih tinggi dibanding sama dalam bentuk bubuk. Oh, kalau dalam bentuk sayuran direbus gitu masih ada nggak vitamin C-nya? Masih Boleh, tinggi? tapi airnya dalam kondisi mendidih sudah matang, kita masukkan dimatikan apinya daun kelor terakhir. Oh. Karena vitamin C itu kan rusak dalam pemanasan ya. Iya. Jadi nggak boleh dalam mendidih kita masukkan daun kelor. Makanya bisa meningkatkan kekebalan tubuh, dok ya. Betul. Iya. Nah dok, ini kan ada daun kelor, ada juga buah kelor. Nah, Nah. buah kelor itu ada manfaatnya juga gak dok? Iya. Dari segi kalau dibandingkan segi nutrisinya ternyata lebih dia bagus sekali untuk menjaga kesehatan pencernaan. Kalau buah kelor, efeknya karsinogenik terutama kanker yang sifatnya di saluran cerna, misalnya Oke. kanker kolon, itu juga bisa dikonsumsi. Luar biasa ya. Ah. Nah, penonton di studio udah tahu kan apa saja manfaat daun kelor? Jadi jangan takut lagi untuk memasukkan menu daun kelor dalam makanan sehari-hari. Nah, dok, di depan kita ini dok ya, sudah ada berbagai bahan yang bisa digunakan Ya. untuk mengolah daun kelor. Oh, oke. Nah, ingin tahu kan apa saja caranya? Langsung saja nih kita undang Chef Citra. Siang, Chef. Siang. Apa kabar dong? Baik. Aduh. Halo semuanya. Chef, Thank ini you loh udah katanya undang aku. daun kelor ini bisa diolah menjadi berbagai jenis makanan. Jangan salah. Jadi kan kamu taunya pasti tadi udah buat kecantikan bisa, Iya. ya kan? Untuk tubuh bisa. Betul. Tapi mengolahnya itu mungkin terbatas pengetahuannya. Oh ya hanya untuk teh, hanya untuk badan, Ya, ulur hanya gitu. doang, kan? Tapi ternyata daun kelor itu bisa juga diolah menjadi makanan sehat. Oke, seperti apa nih, Chef? Wow. Mungkin bisa dibuat salah Itu satu ada jenis alpukat olahannya. bisa dijadiin smoothie Iya, gak? bisa Itu, Chef? banget sebenarnya daun kelor ini, bubuk daun kelornya bisa juga jadiin smoothie. Smoothie, Tapi kali ini wah, saya tidak enak akan tuh. membuat smoothie, tapi saya akan buat daun kelor guacamole.
Oke. Wow, apa itu, Chef? Guacamole itu kan seperti kayak Spanyol, salsa Mexican, Mexican. ya kan? Biasanya itu sebagai saus atau bahan dip gitu untuk tortilla chips gitu, untuk isian taco kayak gitu. Chef, untuk membuat smoothie daun kelor apa saja Bukan chef bahannya? smoothie dong, Bukan smoothie. ini guacamole. Oh, guacamole. Gitu. Nah, kalau buat smoothie itu buat gimana? smoothie itu gampang banget. Jadi terserah pakai bahan-bahan smoothie kesukaan Iya. kamu aja seperti pisang, kelapa, Coba langsung strawberry. diperagakan, Chef. Terus tinggal Anda masukin penasaran aja nih, bubuknya aja. Oke, aku bikin guacamole. Iya. Jadi emang namanya tuh kebarat-baratan, tapi sebenarnya bahannya itu bisa didapatkan di sini. Oh, luar Jadi biasa gampang. ya. Iya. Jadi bahan-bahannya itu cukup alpukat aja yang Iya. matang. Ini saya taruh di sini. Ini Jadi ada bahannya kurang alpukat, chipsnya dong, ya. Chef nih. Iya, kurang chipsnya nih sebenarnya. Kemudian? Benar. Terus sedikit olive oil. Olive Ini bisa oil ya. didapatkan di supermarket juga. Iya. Ya. Jangan pakai minyak biasa karena rasanya akan berbeda. Olive oil sih cenderung tidak ada rasanya gitu. Dan olive oil tinggi omega 3 juga, Dok ya? Iya. Betul, sedikit Extra aja. virgin berarti. Sedikit aja Extra ya. virgin. Kalau untuk salad saya pakai extra virgin. Kalau untuk makanan yang di grill atau mau diolah lagi itu biasanya pakai yang lebih heavier gitu. Heavier. Nah, ini apa nih, Chef, nih? Itu bubuk cabai. Bubuk cabai ya. Terus tomat cherry. Cherry. Ini juga gampang banget didapetin di supermarket. Iya. Lalu red onion, bawang bombay merah. Onion ya, bukan bawang merah ya atau gimana? Kalau Boleh misalnya nggak? susah boleh pakai bawang merah, tidak masalah. Tidak masalah, Lalu ya. dicampur Iya. semuanya. Dan guacamole itu identik dengan rasa campuran pedas, lalu Iya. campuran asam. Jadi kita pakai lime. Oke. Jadi ini seger banget sebenarnya. Iya. Iya. Oke. Au. Ini kalau nggak pakai Dicampur. chips, digado aja bisa nggak, Chef? Kalau saya sih suka begini terus saya pakai salad lagi gitu. Oke. Terus gitu ya. untuk bumbunya seperti biasa garam. Garam ya, secukupnya aja, Chef ya. Secukupnya, lalu Iya. chili powder. Chili Terserah kalau powder. pakai lada juga boleh. Oke. Kemudian apa lagi, Chef? And then ini dia senjata utamanya yaitu bubuk daun kelor. Bubuk daun kelor. Sebanyak apa tuh, Oke. Chef? Secukupnya aja. Ini saya pakai sekitar 1,5 sendok teh. Oke. Lalu dicampurin semuanya. Campur. Jadi memang sekarang tuh lagi tren raw food. Jadi semua makanan itu tanpa dimasak. Mentah ya, raw Mentah. food ya. Iya. Justru dengan daun kelornya tanpa dimasak, tanpa ada api atau Iya. tanpa panas, justru akan hasilnya akan lebih sehat. banyak. Ya betul. Dan ini tadi daun kelornya berupa bubuk tadi ya, Chef ya? Berupa bubuk. Bubuk ya. Kalau kita boleh nggak kita tambahkan daun kelor yang mentah, Dok? Sebenarnya Atau Chef? Boleh Daun nggak? nggak mengubah rasa ya, bisa chef ya, Boleh bisa ya? dicampurkan Bisa ya? sebenarnya. Oke. Oke. Nah, Lalu penasaran nih. Ini udah belum. Belum. Udah nggak sabar. udah mau diambil aja. And then garnishing Iya. biar lebih cantik. Iya. Karena kita sebenarnya makan dengan mata terlebih dahulu. Bener gak sih? Betul. Jadi secara visual tuh harus appealing. Harus Ini menggugah secara selera, Chef, visual ya. bagus banget nih. Ini There you eatable go. kulkas ya, Chef ya? Ini dia guacamole daun kelor ya kan? Boleh saya coba, Chef? Obat tradisional tapi ternyata khasiatnya tuh Tinggi internasional. manfaat ya, Khasiatnya internasional. Ini saya coba nih. Iya. Gimana, Dok? Oke. Ya. Langsung Bentuknya juga sarapan. internasional ya. Iya, rasanya juga internasional. Hmm. Seger ya? Betul. Gimana rasanya, Dok? Ada rasa pedesnya, gurihnya, dan rasanya memang enak banget. Jadi siapa bilang daun kelor itu terbatas sekali penggunaan, ternyata bisa maksimal banget dan bisa banyak banget Iya. cara pengolahannya Oke. gitu. Jadi ini meskipun namanya menu internasional, tapi rasanya tradisional. lokal ya. Tetap lokal. Tetap lokal. Mantap, mantap. Jadi ada yang bilang, aduh daun kelor apa tuh ya kan? Ah enggak kampungan banget. Jangan salah ya kan? Orang luar negeri sana udah pada makan tuh daun kelor Nah, semuanya. selain ini nih bisa dibuat apa lagi nih, Chef? Macam-macam. Kalau yang aslinya seperti ini, kita kan taunya biasanya di sayur bening ya Iya. kan. Tapi sebenarnya tuh macam-macam. Bisa diolah pakai dikasih santan kayak daun singkong, bisa juga dibikin kayak salad, bisa juga misalnya dibuat Iya. nasi bakar terus diisi pengganti daun kemangi, Iya. bisa juga gitu. Jadi sebenarnya aplikasinya tuh macam-macam sekali. Dan Kalau ini bubuk kayak gini, Chef, bisa nggak dibikin teh ya? bisa. Bisa ya? Biasanya sih udah ada khususnya seperti ini kan, sudah ada di packaging dalam bentuk teh seperti ini. Kalau buat es krim bisa nggak, Chef? Kayak Iya. green tea gitu, tapi pakai bubuk Ditambahin daun kelor. bubuk. Bisa. Bisa, Kelor ice cream gitu ya. Iya. Seru juga bisa. Jadi tidak terbatas penggunaannya. Oke. Gitu. Dan nih, Tapi kita tapi ini yang simpel-simpel aja lah. wangi memang kayak wangi green tea ya? Ya, Chef, enak ya. Karena Iya. kandungan taninnya cukup tinggi. Karena apa, Bro? Tanin, Tanin kandungan ya? taninnya tinggi. Oke. Seperti Udah ada profesional ya dong. Nah, ya Jadi kan. Saya mah cuma masak aja. Luar biasa ya. Jadi daun kelor ini merupakan
sayuran yang tinggi manfaat karena dia mengandung sejumlah nutrisi yang bermanfaat untuk tubuh kita. Jadi, jangan ragu untuk memasukkan daun kelor ke dalam menu makanan Anda keseharian. Nah, Dok, apa nih Dok tips yang dapat diberikan kepada masyarakat supaya bisa rutin mengkonsumsi daun kelor? Pertama, memasukkan daun kelor dalam menu sehari-hari ya. Karena bentuknya dan dia tidak berubah rasa ya seperti yang chef tadi bilang, jadi bisa dicampur dalam semua masakan sebenarnya. Yang kedua, saya lebih menganjurkan kalau misalnya dalam bentuk bubuk, kita boleh bikin sendiri. Jadi daun kelor dikeringkan, tidak kena matahari langsung, kemudian kita blender halus supaya menjadi bubuk seperti ini. Gitu. Itu bisa diselipkan dalam bentuk teh sehari 2 kali dengan jumlah yang cukup baik gitu. Oke, nah penonton di studio dan masyarakat di rumah berarti perlu ditekankan lagi nih bahwa daun kelor ini bukan mistis ya, jadi nggak bisa untuk mengusir roh jahat. Tapi ini sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Iya.